Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semuanya nih? Nah, saya ingin menerangkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada kita, yaitu dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Taraktum fikum amroini lanta diluma tamasyaktum bihima. Kataballahi wa sunata rasuli." Artinya, aku telah meninggalkanmu dua perkara. Kamu akan selamat apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, yaitu yang pertama adalah kitab Allah, dan yang kedua adalah sunnah Rasul. Nah, selain itu ternyata Nabi Allah SAW juga berpesan kepada kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama tentunya. Nah, saya pernah membaca sebuah kisah, yaitu ketika Bunda Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hari apa yang lebih berat daripada perang Uhud?" Kemudian Nabi Allah SAW pun menjawabnya dengan, "Ketika aku pergi ke kampung aku di Taif atau Taif gitu, untuk menemui Ibnu Abi Yalil bin Abdil Qulal untuk membantunya supaya menyebarkan agama Islam. Namun ternyata permintaan Nabi Muhammad tidak terpenuhi, dan kemudian Nabi Muhammad pulang dengan wajah yang penuh darah karena dilempari oleh para penduduk Taif. Namun saat dia berhenti, dia Qarnul Tasya'alib, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Sesungguhnya Allah mendengar hinaan kaummu dan mendoakan mereka terhadapmu. Kini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu." Kemudian malaikat penjaga gunung bertanya kepada Rasulullah supaya apakah dia berkehendak untuk malaikat tersebut melemparkan dua gunung yang ada di kota Mekah kepada kaum Taif. Kemudian Nabi Muhammad pun menjawabnya, "Aku berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari tulang rusuk mereka keturunan yang menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak mempersekutukannya dengan apapun." Nah, lalu gimana nih teman-teman dengan orang-orang yang mungkin kepercayaannya agak berbeda dari kita? Apakah mereka sudah pasti akan masuk neraka? Ya, setahu saya sendiri, kita tidak akan tahu bagaimana mereka akan masuk neraka atau surga. Yang menentukannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam suatu kisah diceritakan ada seorang pelacur yang sedang berjalan di padang pasir di tengah teriknya matahari. Kemudian pelacur itu melihat seekor anjing yang sedang kehausan memutari sebuah sumur. Dia seolah-olah meminta bantuan untuk diambilkan airnya. Kemudian hati pelacur itu pun tergerak untuk mengambilkannya air, dan karena kebaikan hati tersebut, pelacur itu mendapatkan hadiah berupa dimasukkannya ke dalam surga. Hal tersebut tertulis dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu ketika seekor anjing berputar atau mengintari pada sumur di mana dia hampir mati oleh kehausan, tiba-tiba salah seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Pelacur itu melapas sepatu kulitnya dan memberi minuman dengan wadah sepatu kepadanya. Maka perempuan itu diampuni sebab demikian. Loh, jadi gimana nih teman-teman, kita suruh saranin aja kah mereka supaya nyari anjing yang kehausan gitu? Nah, ternyata di hadis lain Rasulullah SAW pernah menceritakan akan ada 4 golongan manusia yang akan membela dirinya di hadapan Allah ketika dihisab. Yang pertama adalah mereka orang tuli, kemudian orang pikun, orang idiot, dan juga ahlul fatrah atau orang suku pedalaman. Nah, kemudian orang tuli membela dirinya. Dia berkata bahwa dia tidak bisa mendengar ajaran-ajaran Islam sehingga dia tidak bisa mengimaninya. Kemudian orang pikun pun berkata bahwa ajaran Islam itu telah sampai kepadanya, namun akalnya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik lagi. Kemudian orang idiot pun juga berkata bahwa akal mereka sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang benar dan mana yang salah, sehingga mereka tidak bisa mengimani agama Islam. Kemudian ada juga
ahlul farah atau orang suku pedalaman. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang membela dirinya bahwa mereka berkata, mereka tidak bisa mengimani agama Islam karena tidak ada utusan yang sampai kepada mereka. Kemudian Allah pun membuat perjanjian kepada mereka untuk membuat perjanjian supaya mereka memenuhi apapun perintah Allah. Kemudian tibalah Allah memerintahkan mereka untuk terjun ke neraka. Nah, di saat itulah terlihat siapa yang akan beriman dan siapa yang tidak. Mereka yang mengikuti perintah Allah dan terjun ke neraka, maka itu mereka beriman dan selamat. Dan apabila mereka tidak mau, apalagi di dunia, apabila mereka memiliki sebuah keuntungan untuk mengenal Islam, mereka juga tidak akan mau menjalankan perintah Allah. Kemudian ada lagi terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau Nabi Muhammad beri peringatan atau tidak? Engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.